Hello my friend, semua video-video yang gue pakai seperti biasa gue ambil dari YouTube IGN ya my friend. Kalau kalian suka tentang games, film, dan pop culture lainnya, kalian bisa subscribe aja di channel IGN. Dan jangan lupa terus ikutin vlog gue ya my friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi my friends. Balik lagi di vlog gue kali ini. Gimana kalian? Kali ini gue bakalan bahas sebuah games, yaitu salah satu dari best of games tahun 2020 my friends. Ya, apalagi di urutan pertama ada Ghost of Tsushima. Yeay, buat kalian my friends yang lagi bingung mau main game apa, atau kalian para pecinta game, para penikmat game tapi belum mempunyai konsolnya, tapi tidak ingin ketinggalan berita terupdate tentang dunia games, tetap ikutin vlog gue ya my friends. Oke my friends, kali ini gue bakalan ngangkat sebuah game dengan judul Ghost of Tsushima my friends. Ada yang udah tahu pastinya ya. Kalau ada yang belum tahu nih, gue kasih tahu sedikit nih. Ghost of Tsushima adalah game aksi petualangan yang rilis di tahun 2020 yang dikembangkan oleh Sucker Punch Production dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment my friends. Menampilkan open world ya my friends ya di sini genrenya. Pemain mengontrol seorang protagonis dengan nama Jin Sakai, seorang samurai dalam upaya untuk melindungi Pulau Tsushima selama invasi Mongol pertama di Jepang. Game ini sendiri dirilis pada tanggal 17 Juli tahun 2020 ya my friend, dan eksklusif untuk PlayStation aja, PlayStation 4 tepatnya. Game ini juga menerima banyak pujian untuk visual dan pertarungannya, tetapi dikritik karena aktivitas open world-nya. Yang menurut gue sih ini sebuah hal baru ya my friends. Game dengan genre samurai tapi open world, mirip-mirip kayak di itu ya my friends, apa? Red Dead Redemption. Open world tapi cowboy, ini open world tapi samurai. Dan gameplaynya sendiri sih sekilas mirip Assassin's Creed pas di Brotherhood my friend. Jadi kita bebas mengelilingi sebuah dunia yaitu Tsushima tadi. Kita bebas mau ngarahin kemana dan ada beberapa misi story-nya my friends. Oke. Untuk plot ceritanya sendiri nih bakal gue ceritain my friends. Jadi intinya tentang tadi ya apa? Sebuah invasi. Jadi di sini tuh protagonisnya bernama Jin Sakai ya my friends, yaitu kepala klan Sakai dari prajurit samurai, seorang keponakan dari bangsal apa namanya istilahnya, Lord Shimura, sebuah ibaratnya tuan tanah lah ya, Lord Shimura. Jadi ceritanya nih berawal settingnya di tahun 1274 my friends, saat armada invasi Mongolia yang dipimpin oleh Khotun Khan. Kalau kalian tahu, Khotun Khan tuh nggak ada hubungan darah sama Shahrukh Khan maupun Amir Khan dan Khan yang lainnya ya. Intinya tuh dipimpin oleh Khotun Khan mendarat di Pulau Tsushima, Jepang. Jin Sakai bergabung dengan samurai lokal pulau lainnya yang dipimpin oleh pamannya Lord Shimura dalam upaya untuk menghalau invasi my friends. Pertempurannya sendiri sih berakhir dengan kekalahan ya my friend, dengan banyak tentara samurai yang terburu dan si Lord Shimura-nya sendiri ini ditangkap my friend. Kalau kalian lihat di trailernya, si Mongolnya ini curang-curang gimana gitu ya. Saat samurainya nantang duel, disiram. Aku pernah ada adegannya tuh dia disiram bubuk mesiu terus dibakar. Gokil emang si prajurit Mongolnya. Dan Jin terluka parah dan dibiarkan mati. Jin ditemukan di sini dan dirawat kayak di film-film oleh seorang bernama Yuna, seorang pencuri lokal yang memberitahunya bahwa sebagian besar Tsushima telah jatuh ke tangan Mongol. Jin sendiri mencoba menyerbu kembali benteng Khotun di Kastil Kaneda dalam upaya untuk menyelamatkan si pamannya tadi nih my friend. Tetapi dikalahkan oleh Khotun dalam pertempuran dan terlempar dari jembatan. Terus si Doi ini sadar my friends kalau dia tuh nggak bisa ngalahin Mongol sendirian atau dengan taktik pertempuran samurai tradisional frontal gitu ya my friends. Akhirnya Jin mulai menjelajah pulau untuk merekrut sekutu dan mempelajari teknik bertarung untuk membantu dalam usahanya menyelamatkan si Shimura ini tadi my friends. Si Doi juga berhasil merekrut si Yuna, saudara pandai besi blacksmith ya Taka, ada si Kenji, ada ahli memanah Ishikawa, samurai wanita, dan banyaklah
terutama ada teman lama dan tentara bayarannya Ryuzo dan Ronin si topi jerami. Saat Jin coba mengganggu aktivitas Mongol dan membebaskan kota-kota di seluruh pulau, penduduk setempat mulai memujanya sebagai ghost atau hantu ya my friends. Taka membuat kait panjat khusus yang memungkinkan Jin mampu memanjat dinding kastil Kaneda dan dia memanggil sekutunya untuk memulai misi penyelamatan. Akan tetapi karena istilahnya kesusahan dan kelaparannya my friends, Ryuzo dan topi jerami ini terpaksa mengkhianati Jin untuk mengumpulkan hadiah yang dikeluarkan atas kepalanya my friends, reward atas kepalanya. Tapi Jin berhasil menangkis serangan mereka dan membebaskan Tuan Shimura dan merebut kembali kastil Kaneda my friends. Setelah itu nih, terlepas dari kemenangan mereka, Khotun telah pergi untuk menaklukkan kastil Lord Shimura dengan bantuan dari anak buah Ryuzo. Untuk merebut kembali kastil Shimura, Jin merekrut Norio, si biksu kesatria. Kalau kalian tahu biksu kesatria itu yang biksu pakai topi nutupin kepala tuh my friend, yang ikonik full topeng biasanya, dan bawa itu dari klan Yarikawa. Si Lord Shimura juga merekrut bajak laut lokal Goro untuk menyelundupkan pesan yang meminta bala bantuan kepada Shogun my friend, serta pengumuman bahwa dia ingin mengadopsi si Jin sebagai ahli warisnya. Dengan pasukan baru di bawah komando Lord Shimura dan bala bantuan dari kesogunan dalam perjalanan, Jin memulihkan armor leluhur keluarganya dari penjaga klan Sake Yuriko yang mengajarinya cara membuat racun. Jin lalu keluar lebih awal pada malam hari untuk menghadapi Ryuzo, tapi ditangkap bersama Taka oleh Khotun yang memintanya untuk menyerah. Saat Jin menolak, Khotun akhirnya ngebunuh si Taka my friend sebagai punishment ya. Tapi Jin di sini dapat melarikan diri dengan bantuan Yuna, tepat saat bala bantuan samurai Shogun tiba. Lord Shimura yang memimpin serangan ke kastil Shimura sendiri dan mampu mendorong pasukan Mongol ke dalam pertahanan deep defense kalau salah istilahnya ya my friends. Tapi nih my friend, Khotun nih pakai taktik yang nggak umum di saat itu nih my friend, terutama untuk para samurai, yang menyebabkan korban jiwa yang teramat besar pada para samurai. Dan si Jin sadar bahwa akan ada lebih banyak nyawa yang hilang jika dalam serangan frontal lainnya. Karena nggak mau kehilangan banyak saudaranya, Jin akhirnya menyusup ke dalam kastil dan memasukkan racun ke dalam suplai makanan bangsa Mongol. Dia menghadapi Ryuzo lagi dan membunuhnya dalam pertempuran single combat setelah Ryuzo menolak untuk menyerah. Meskipun kastil direbut tanpa darah, Khotun kembali pergi untuk berkampanye nih guys, atau memulai misi penaklukannya lagi jauh ke utara. Sementara Tuan Shimura sangat marah dengan si aksinya Jin tadi nih my friend. Mengetahui Shogun akan menginginkan seorang dieksekusi sebagai hukuman, Lord Shimura meminta Jin untuk menyalahkan apa yang dilakukan kepada Yuna sebagai kambing hitam. Tapi Jin dengan gagah berani menolak sepenuhnya menerima perannya sebagai ghost. Dia lalu ditangkap karena kejahatannya, tapi berhasil melarikan diri ketika Yuna mengetahui keberadaan Khotun. Saat Jin melacak Khotun, dia menemukan dengan rasa ngeri yang amat dalam bahwa si Khotun ini my friend setelah belajar bagaimana cara bikin racun yang digunakan Jin tadi. Jadi dia udah bisa bikin racun yang dibikin oleh si Jin. Jin lalu mengumpulkan sekutunya sekali lagi dan menyerang benteng terakhir Khotun di Port Izumi. Si doi ini, si Jin, berhasil menyusup ke pelabuhan dan membunuh Khotun di kapal andalannya. Dengan matinya atau tewasnya Khotun, invasi Mongol kehilangan momentumnya my friends, atau bisa dibilang terhambat, dan gelombang pasang berbalik menguntungkan samurai. Jin lalu dipanggil oleh Tuan Shimura yang memberitahunya bahwa karena Shogun menganggap si Ghost ini sebagai ancaman bagi stabilitas Tsushima, dia lalu membubarkan klannya si Jin tadi ini my friend, klan Sakai, dan memerintahkan eksekusi Jin. Tapi saat itu si Lord Shimura ini terkenang akan kekalahan mereka berdua my friend saat mereka berjuang bersama. Dan akhirnya Jin dan Lord Shimura ini dengan ogah-ogahan ya duel dengan single combat, dengan Jin di sini muncul sebagai pemenang. Jin memiliki pilihan untuk menyelamatkan nyawa Lord Shimura atau membunuhnya untuk memberinya kematian prajurit yang layak, proper death buat si Lord Shimura.
Tapi terlepas dari keputusannya, Jin menerima bahwa ia sekarang harus menjalani sisa hidupnya dalam pelarian buronan sebagai Ghost of Tsushima. Gokil kan my friend, jalan ceritanya keren, gameplaynya keren seperti lu lihat di video yang gue tampilin. Itu open worldnya gila banget, detailnya cakep, pencahayaannya oke, karakternya dapet, dan yang seperti gue bilang tadi, gameplaynya tuh mirip-mirip Assassin's Creed Brotherhood ya my friend. Jadi lu bisa keliling, seandainya lu males main misi, lu bisa keliling-keliling aja my friend, ngasal kayak bunuh orang apa gimana istilahnya ya. Jadi sini bebas, untuk durasi misinya, explore wilayahnya terserah lu my friends. Dan di sini lu disuguhin oleh pemandangan ala Jepang yang sangat keren. Bisa lu lihat sendiri di videonya my friend. Dan disinilah yang membuat Ghost of Tsushima menjadi salah satu atau the best game dalam tahun 2020 kemarin, di voting oleh ibaratnya tuh dapat penghargaan lah my friend, jadi Game of the Year nomor 1. Karena itu gue ngangkat Ghost of Tsushima ini sebagai konten vlog gue selanjutnya. So my friends, buat kalian yang bingung mau main game apa, gue saranin lo coba Ghost of Tsushima, terutama lo yang udah punya PS4. Dan buat kalian yang belum punya konsolnya, nggak usah khawatir, suatu saat lo pasti bisa beli PS4 sama kayak gue juga berharap cepat atau lambat gue bisa punya konsol itu dan gue coba mainin gamenya ya my friends. Tapi jangan khawatir, lo nggak boleh ketinggalan berita-berita game terbaru karena update adalah hak segala bangsa. Oke my friends, jangan lupa share vlog gua ke teman-teman lu yang suka game. Jangan lupa kasih like biar gue tambah semangat bikin vlognya. Terima kasih. Jangan lupa kalian juga subscribe YouTube-nya IGN karena di situ terdapat banyak video-video keren ya my friend. Terima kasih udah mau denger bacotan gua, dan semoga vlog kali ini bisa mencerahkan kalian para gamers. Oke my friends, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.